hari ini kami bersama rakyat meminta Pak Gubernur untuk menyambut aspirasi ini. Jika pemerintah tidak mampu melaksanakan hukum, maka hukum adat akan kita tegakkan. 2024, ayo harus hengkang dari tanah. Kita kuasai, kita punya tanah. Baik, kami memohon agar diberikan kesempatan kepada rakyat, kepada datuk kami untuk menyampaikan statement kepada gubernur. Dan hari ini rakyat harus mendapatkan keputusan apakah Ayong yang hengkang atau kita berperang. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Asli Putra Bronipes. Asli Putra Bronipes, siap berjuang. Siap berjuang. Kita tunggu gubernur menunggu kita. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih kepada kita semua. Perjuangan kita yang hampir 10 tahun ini, kita harapkan ini adalah hari terakhir kita. Kita usir Ayong. Kita tegakkan hukum. Jangan hukum kumpul ke atas. Setuju? Hidup mahasiswa. Hidup Republik Indonesia. Kepada Bapak Gubernur kami berharap, kami hanya minta 10 orang saja Pak untuk masuk. Jika tidak berkenan, kami akan hadang itu perusahaan supaya tidak datang lagi, supaya tidak akan lagi memanen di lahan itu. Setuju? Ini sudah berdasar karena ada suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. Sebagai masyarakat Kepau, sebagai masyarakat Bronipes, kita akan tetap berjuang bersama-sama agar 2024 ini jangan ada lagi perusahaan yang melanggar hukum. Kita minta sanksi pidananya. Setuju? Setuju? Seperti apa yang disampaikan oleh Dato' Mahathir Bronipes tadi, bahwasanya hukum ini bukan saja hukum negara, kita juga punya hukum adat di negara kita ini. Oleh karena itu, jika pemerintah tidak mentaati hukum pemerintah, maka hukum adat yang akan berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Oke, baik. Pemerintah agar menegakkan hukum di luar konteks keputusan. Ini sudah nyata. Ini sudah nyata bahwa itu adalah kawasan hutan. Tidak dilaksanakan pun eksekusi. Ini bukan dugaan lagi. Ini harus ditindak tegas secara hukum. Kita punya penegakan hukum, kita punya aparatur. Melaporkan dugaan saja itu diproses. Apalagi ini sudah jelas ada putusan. Terlepas dulu kita bicara konteks putusannya, tapi tegakkan dulu aturan di luar putusan ini gitu. Ini putusan 2013, 2014, bahkan sekarang saudara siapa? Ayong, Surya Darmanca, ya Suryanto Wijaya masih menikmati kekayaan negara yang seharusnya bisa kita kesampingkan dulu administrasi. Kita juga sudah paham, apalagi dari kita. Jadi pada intinya, Bapak, kita tidak perlu waktu lama di sini, tapi kita hanya butuh pernyataan sikap dan juga kita sepakati secara tertulis, ya, surat pernyataan dan kesepakatan bersama. Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Datuk, Pucuk Adat dan masyarakat Desa Kepojaya, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar, dengan ini menyampaikan. Yang pertama, meminta Gubernur Riau beserta dinas terkait agar supaya melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bengkinang nomor perkara 28 PDT G 2013 PN Bengkinang yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, B. Meminta Gubernur Riau untuk menindak tegas Saudara Suryanto Wijaya alias Ayong yang telah menguasai lahan ilegal dan merugikan negara dan ditegaskan oleh putusan Pengadilan Negeri Bengkinang. Dengan inti amar putusan, yang pertama menghukum tergugat 1 alias Ayong untuk mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali dengan mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan objek sengketa seluas kurang lebih 781,40 hektar berikut seluruh bangunan yang ada di atas kepada negara Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Selanjutnya memerintahkan kepada terduga 2 supaya mengelola, menjaga dan mengamankan objek sengketa dengan penuh tanggung jawab dan tanggung gugat. Kementerian Kehutanan, CQ Dinas Kehutanan Provinsi Riau, CQ Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar. Kemudian yang kedua, mungkin ada yang kurang jelas, bisa kami ulangi. Ya, yang kedua, kami pemerintah Provinsi Riau bersepakat dengan masyarakat Kepojaya Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar untuk berkomitmen dalam memberantas segala bentuk penguasaan lahan secara ilegal atau mafia tanah yang ada di Provinsi Riau, seperti A. Menindak tegas para pelaku penguasaan secara ilegal atau mafia tanah. B. Untuk memerintahkan dinas terkait dalam melakukan putusan Pengadilan Negeri Bengkinang nomor 28 PDTG/2013/PN Bengkinang tersebut, yang menyepakati yang pertama Datuk Maharaja Besar, kemudian Koordinator Umum, kemudian Korlap, kemudian DLH Provinsi Riau dan juga Gubernur Riau agar bisa ditandatangani secara bersama. Ini nota atau surat pernyataan dan kesepakatan bersama kita. Karena kalau kita berbicara hari itu tidak akan selesai juga, ya kan? Setelah pertemuan ini kita harapkan ada tindak lanjut, ya kan? Action, jangan setelah habis itu hilang itu aja. Karena bapak-bapak dato-dato sudah berjuang berapa kali, sudah beraudiensi pemerintah Kampar, kemudian dinas-dinas terkait, habis di situ aja. Pertemuan ini harus ada tindak lanjut ke depan. Kalau tidak, saya yakin dan saya akan membawa kembali masalah yang jauh lebih besar. Bahkan bukan hanya saya ajak desa Kepojaya saja, tetapi Siaulu juga, kemudian desa-desa yang terdekat yang ada di Kampar bakal kita gaungkan bahwa di Bumi Lancang Kuning adanya ketidakadilan, adanya ketidakpro pemerintah provinsi terhadap putusan pengadilan. Sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak ada action. Ketika ini ada action, kami juga tentunya sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, kemudian kepada Bapak Gubernur dan juga dinas-dinas terkait agar bisa melaksanakan putusan itu. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan diterima baik oleh pemerintah Provinsi Riau. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan ke juga kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak yang dan beliau ini adalah sahabat saya, kemudian saudara saya. Kami beberapa selalu bertemu di beberapa tempat. Kemudian saya juga pernah menjadi penasihat hukum di pemerintahan Provinsi Riau, dulunya di inspektorat. Kemudian terkait dengan ini kepada beliau ini sekarang sudah menjabat sebagai pelaksana tugas Biro Hukum Provinsi Riau, ini sudah tepat sekali. Saya mewakili Datuk Man dan Bulibis ada sampingan Datuk Man dan Bulibis, kemudian ada Datuk kami yang ada di Bulibis dan Jaya. Nah, di mana posisi kita sebagai masyarakat yang akan menuntut keadilan terus? Ini kita ini bukan untuk kepentingan pribadi, kami bukan untuk kepentingan pribadi, karena tanah itu tidak berada dalam kawasan itu kepentingan negara, dikembalikan kepada negara, itu amar putusannya. Ketika amar putusannya dikembalikan kepada negara, nanti kita akan melakukan negosiasi dengan negara. Apakah lahan ini dapat dikonversi kepada hutan adat, hak wilayah, hak adat? Ini yang kita harapkan sama-sama sekali semua. Jadi tidak ada mungkin ada perdebatan yang lain. Jangan ada perdebatan. Kita hanya mendorong pemerintah untuk segera melakukan eksekusi dalam perkara ini. Nah, kalau ini sudah terjadi, kita bersama-sama dengan pemerintah nanti untuk segera maju meminta eksekusi ini kepada pemerintah. Nah, harapan kita apa yang menjadi tolak ukur, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tujuan kita untuk melaksanakan putusan ini tercapai dengan sebaik-baiknya. Hanya itu permintaan kami, Pak Yan Mati. Hanya itu saja. Jadi kajian kami ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan, tetapi untuk kepentingan negara. Kami saja masyarakat hukum adat yang taat pada peraturan punya hak tanah ulayat di situ. Sementara tanah ulayat kami ini sekarang dijadikan kawasan hutan. Kami tunduk, kami tidak mau mengambil itu. Ya tentu.
Kami tidak mau. Saya mengawali kasus ini dari pertama kali permulaan pengaduan masyarakat, dan kami pun Dinas LHK mendampingi. Artinya kalau ada pemikiran bahwa Dinas LHK main-main, kami sudah buktikan, kami hantarkan data-data ini semua ke kementerian. Sebenarnya pada saat diskusi di kementerian ada sesuatu yang menarik, karena disampaikan oleh Pak Direktur kalau berdasarkan kronologis yang disampaikan, pihak kementerian sudah sempat beranggapan bahwa perlu diskresi hukum, mungkin perlu diskresi lintas tingkat tinggi, yaitu mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dapat mengupayakan supaya eksekusi ini terjadi. Mungkin itu juga perlu kita dorong. Kemudian saya juga sepakat tadi dengan yang disampaikan. Mari kita sama-sama berdiskusi, kira-kira langkah apa tadi seperti yang disampaikan Bapak Kepala Biro Hukum. Dinas LHK ini bukan legal standing. Jadi artinya kami di sini, kami bersama masyarakat ikut membantu masyarakat sehingga apapun bunyi fakta integritas itu sepanjang sesuai dengan ketentuan dan tusi pemerintah hadir, kami akan pasti tanda tangani tanpa sedikit pun kegentaran. Artinya kami ini dari awal memang bersama-sama masyarakat. Jadi kalau misalnya ada anggapan pemerintah tidak hadir, rasanya masyarakat juga tidak boleh menyampaikan informasi yang seperti itu, karena kami membuktikan kami selalu hadir. Oke, terima kasih Bu. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kita tanda tangan bersama, karena masyarakat ini. Oke, sekarang kita kerucutkan saja. Kita sepakat kerucutkan. Satu adalah menandatangani fakta integritas. Ya. Yang kedua, kita mendorong sama-sama pemerintahan Provinsi Riau untuk penegakan hukum terpadu. Ya, di lapangan kita meminta kepada DLHK untuk menindak tegas langsung di lapangan. Ya, itu kita harapkan hadir di lapangan, karena ini sudah 10 tahun ini kan menyalahi hukum ini kan, sudah menyalahi hukum tanpa putusan pengadilan pun nggak perlu harus sudah hadir, ya kan? Sepakat kita itu? Ya, satu itu intinya. Satu kita pertama memohon untuk mendatangi fakta integritas, dan kedua mendorong untuk melakukan pendidikan hukum terpadu sesegera mungkin. Ya, Administrasi pelaksanaan putusan tetap dilaksanakan, penindakan hukum terhadap semua mengerok negara jelas bukan saya tutup dulu closing statement saya. Dua itu saja mungkin kita harapkan kita kepada pemerintahan Provinsi Riau, kepada DLHK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin sebentar saya ingin nambah. Hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Mas. Fotokopi yang surat pengadilan tadi. Yang pengadilan. Jadi kami nanti dengan surat gubernur akan menyampaikan permohonan eksekusi langsung dari kami. Nah, terlepas apapun yang menjadi dengan kami sudah pemohon pengadilan secara eksekusi. Itu menjadi kewenangan. Jadi permohonan surat kita harap segera disekusi oleh pengadilan. Ini yang ini jadi surat gubernur. Tindak awalnya mungkin pertama kami secara administrasi ini akan menjadi surat gubernur permohonan eksekusi. ini yang asli Mas bukan ya? Enggak, Pak. Mana? Mohon dipegang dulu Pak, jadi potong. Ya. Datuk.